Kembali lagi di Caur Cakap Ngawur. Keren ya, baru kali ini podcast ada penontonnya banyak. Keren. Ayo King Abdi, kenalin diri dulu dong. Siap. Halo, assalamualaikum. Saya King Abdi, jebolan MasterChef yang kalah. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang masih tetap jadi tukang masak dan nggak terkenal amat. Aku harus lugui ini. Aku Nggak apa-apa. harus, soalnya aku banyak dibilang homo karena bilang aku kamu loh. Kan kalau orang Jawa itu kan datang ke Jakarta pasti gimana kamu nggak mau makan bro gitu. Sini harus lo gue. Ya. Sekarang kesibukannya apa nih King? Kesibukannya aku masih kesibukan gue ini masih masak. Kesibukan gue masih masak, masih banyak bikin produk-produk makanan dari yang aku harus ada di depan atau yang dia cuma bikinin produk makanan tapi aku cuma di belakang layar gitu. Sebelum masuk MasterChef, lu ngapain aja kerjanya King? Sebelum masuk MasterChef aku ngonten masak, aku juga review-review makanan tapi aku review makanannya itu cari makanan-makanan yang pinggir jalan gitu. Oh, UMKM. Ya, UMKM, tempat-tempat yang masak masih pakai kayu, terus masak-masak di penjara. Gimana tuh pengalaman masuk Ya, di penjara? jadi aku pernah waktu Ramadan dan itu aku masak di Lapas Pasuruan, itu masak untuk 890 napi. Itu masak kondisi puasa sampai akhirnya aku sendiri yang nggak puasa. Jadi ternyata masak untuk orang segitu dibantu dengan 8 tamping. Tamping itu tahanan pendamping. Kita masak dan yang kagetnya itu yang pertama aku bisa ngonten masak di penjara meskipun banyak tetangga keluargaku yang akhirnya telepon karena kok bisa aku bikin story di dalam lapas. Kan pasti orang kayak aku gini kan pikirannya narkoba apa segala macam. Takutnya kayak gitu. Terus pas masuk itu yang bikin aku kaget itu bukan karena aku melihat orang dijeruji besi. Tapi ada 21 sahabat saya yang ada di dalam situ. Jadi kayak reunian. Aku kan kaget. Kamu kok bisa di sini? Tak pikir kamu merantau di lapas. Gitu. Ceritain dong awal masuk MasterChef. Terus gimana tuh perasaannya Master? Awal masuk MasterChef yang pertama seneng aku bisa akan sebentar lagi masuk MasterChef, masuk TV dan bisa cepat centang biru pastinya. Meskipun akhirnya saya centang biru dapat 5 bulan langsung obralan harga 130.000 dari Meta tapi tidak apa-apa. Mayan. Akhirnya ikut MasterChef. Ya, aku berpikiran wah ini bakalan keren, aku bakalan lebih dikenal secara nasional gitu, terus bisa nanti keluar bisa ketemu Gordon Ramsay atau siapa. Ternyata tidak. Belum kali. Belum. Chef Juna galak kan King? Chef Juna itu sebenarnya nggak galak. Cuma dia itu membatasi antara peserta sama juri. Kalau di luar enggak, biasa nggak nyapa. Jadi dingin, orangnya dingin. Oh, dingin. Ya, dia kayak cool gitu, dingin pokok agak jauh. Kalau Chef Renata harum, cantik, orangnya elegan. Gitu. Aman, istriku aman. Istriku nggak akan cemburu karena dia nggak bisa masak. Oh iya.
Emang cara masuk MasterChef itu gimana sih, King? Cara masuk MasterChef itu yang pertama kamu harus ikut audisi. Kamu harus ikut audisi, kamu harus bisa masak. Kamu harus bisa masak, terus kamu harus tahu bahwa di MasterChef itu nggak butuh orang yang cuma bisa masak aja, tapi strategimu harus jelas. Makanya aku bisa bilang orang kalau ikut MasterChef bukan hanya cuma bisa masak, tapi gimana caranya kamu menyulap sesuatu dari bahan apapun itu keren. Makanya aku akan lebih pede ketika ada orang-orang kos, anak-anak kos, mahasiswa yang selalu dikejutkan dengan kalau buka kulkas, wah ada bahan apa ini jadi apa, itu akan lebih bisa masuk di MasterChef. Daripada orang yang udah Ya, rata-rata yang sekolah ini, yang sekolah masak itu rata-rata banyak yang kalah karena dia itu bisa masak terpaut resep tapi tidak bisa dikejar waktu. Rata-rata seperti itu. Jadi yang amatir menurutku harus lebih pede. Emang dulu belajar masak dari mana sih, King? Saya itu belajar masak dari almarhum ibu saya. Dari almarhum ibu saya. Jadi aku itu jujur waktu kecil tuh saya nggak suka kayak kelereng, game, PS apa gitu, nggak suka aku. Bener. Aku selalu waktu kecil itu pakai lidi, nancepin cabe, nancepin bawang putih, aku masukin di minyak waktu ibuku masak. Aku coba, oh rasanya bawang putih kayak gini. Oh rasanya cabai kayak gini. Iya. Jadi aku waktu kecil tuh lebih sering kayak gitu. Jadi saya nggak pernah kenal layangan, kelereng, itu nggak pernah. Saya lebih seneng di dapur. Pernah makan jangkrik gak nih? Jangkrik pernah. Wah, dikecap. Saya itu pernah makan semuanya kecuali tikus. Kecuali tikus. Terus juga aku pernah satu kos sama teman-temanku orang-orang Manado yang dulu itu masih kalau minum harus makan, dia masak kucing, masak tikus apa gitu, anjing. Gitu. Aku hampir semua daging pernah makan kecuali tikus sama kucing. Jadi semua pernah tak coba. Kudanil nggak pernah. Kudanil, badak, jerapah nggak pernah. Nggak pernah. Mahal. Tapi enakan masakan almarhum ibu lo apa lu sih? Enakan masakan saya. Saya pastikan enakan masakan saya. Karena awal saya belajar dari ibu sampai akhirnya aku mengembangkan diri di semua makanan. Sampai akhirnya ibu saya yang belajar sama saya. Gitu. Emang dulu ikut sekolah masak juga, King? Enggak pernah. Saya enggak seperti teman-teman yang lain yang dibilang koki amatir tapi ternyata jebolan Swiss, Gordon Blue segala macam. Saya real. Malang Pride, bro. Malang Pride. Pernah nemu hal konyol nggak selama di asrama MasterChef? Kalau di asrama MasterChef itu bukan konyol, tapi lebih ke horor. Oh iya. Horor. Kenapa tuh? Ya itu, tapi jangan ini ya, gak iso ngomong apartemennya kok. Nanti gak laku ya. Iya. Saya itu 2 kali dihantui cewek. Dihantui cewek asli. Jadi yang pertama itu suara ketawa siang-siang jam 2. Suara ketawa, yang kedua itu waktu malam itu sampai ini posisinya aku sama temanku satu kamar di ruang tamu. Aku ngerekam gini loh, bikin story gini. Itu ada suara cewek, bukan seperti di ruangan lain. Jadi seperti kayak di sebelah kamera aku itu ngomong, gitu. Beneran. Habis diapain? Cewek tapi, nggak tahu. Itu langsung tak dengerin beberapa kali, dan akhirnya aku sama temanku tuh langsung masuk ke kamar, langsung kunci. Itu ngeri itu. Ngeri. Tapi lihat wajahnya nggak? Kalau wajah enggak, jangan sampai. Kalau aku mending musuhan sama orang. Sama hantu nggak bisa, bro. Kita mau mukuli, mau nombak nggak bisa. Jadi mending sama orang aja.
Bang, ada rumor katanya lu mengundurkan diri dari MasterChef. Emang Oh, itu siapa benar? bilang itu? Nah, ini rumor. Enggak ada. Saya itu enggak mengundurkan diri saya itu dari MasterChef. Cuma saya enggak siap gitu. Mantap gimana? Jadi memang saya tereliminasi. Saya memang tereliminasi. Cuma ya situ tadi lah. Mana yang tadi di gitu ya. Cuman lebih terkenal yang kalah daripada yang juara ya. Oh, memang ada yang menang ya? Ada ya? Kalau saya kan di season 10 menang di hati penonton kan. Makanya saya kan sampai bingung, emang ada yang menang ya gitu. Aduh, nggak tahu lagi. Bahaya ya, Bro. Ini saya minum dulu boleh ya? Biar dia tegang ya. Jakarta keras minumnya air putih, Bro. Ambil. Ada. Jakarta keras sama seperti di Pasuruan. Bro. Sama seperti di Ngawi juga. Minumnya air putih. Dari ketiga juri di MasterChef nih, yang mana favorit lu, Bing? Favorit saya Chef Renata. Kenapa? Chef Renata itu orang yang paling sering ngasih saya bocoran. Jadi dia itu seolah-olah kayak jalan di depan bench terus yakin mau dibuat kayak gitu. Ah, itu Chef Renata. Kalau Chef Arnold lebih banyak ngasih dukungan. Dukungannya kayak gimana? Gitu-gitu. Kalau Chef Arnold, ya semuanya baik. Semuanya baik. Wah. Yang warna-warna. Yang warna dikit. Baik. Kalau Chef Juna, Kalau Chef Juna itu orangnya tegas, orangnya disiplin. Selesai masak, selesai. Belum selesai. Benar toh? Iya. Orangnya paling disiplin. Paling disiplin. Suka ngajak bercanda Chef Juna itu. Tapi kalau dipercandain dia nggak mau ketawa. Itu Chef Juna. Bayangin ya kayak dia ketawa, kita dituntut untuk kalau gak ketawa gak mungkin dong. Dia udah kayak bercanda gitu. Kita kan kalau ini sebenarnya nggak lucu, tapi gimana caranya lucu? Hahaha, gitu. Tapi pas kita ngelucu, bro, dia kayak nggak mau ketawa, Pak. Jadi sulit bercanda sama Chef Juna itu sulit. Di season 10 siapa rival yang paling berat? Di season 10 Ya. sebenarnya itu kalau untuk rival yang berat ya, karena saya kan masak mulai kecil. Kalau orang sekolah masak pasti dia akan masak mulai SMA, lulus sekolah apa segala macam. Saya udah tahu standarnya teman-teman saya memasak seperti itu. Cuma yang bisa menjadi poin terpenting itu adalah orang kalau nggak pernah sekolah masak atau memang benar-benar koki amatir, dari segi motong bahan baku pun dia tidak akan seperti potongan profesional. Jadi cara membedakannya itu yang paling gampang seperti itu. Cuma kalau untuk siapa yang paling kayak yang paling rival ya segala macam, sebenarnya malah kalau menurutku itu Saril. Saril itu bisa menjadi sainganku karena apa? Karena dia hampir sama jalanannya sama saya. Jadi itu. Jadi porsi antara bisa menggantikan terkenal gitu loh. Sebenarnya itu aja. Kalau untuk masak ya sama aja. di MasterChef kan ada banyak tantangannya tuh. Tantangannya paling susah apa sih? Tantangan yang paling susah itu ketika disuruh bikin makanan manis. Aku itu paling wawasannya sedikit soal makanan manis. Kenapa tuh? Nggak mau explore apa gimana? Enggak, karena memang juga aku kan memang nggak seberapa suka makanan manis tuh, nggak seberapa suka baking gitu, nggak seberapa suka aku. Karena ya itu tadi menurutku makanan Indonesia itu untuk baking pun juga sedikit. Lebih banyak makanan-makanan yang lebih tradisional, yang cemplang-cemplung jadi itu lebih.
King, gimana tanggapan lu tentang anak pung kok masuk MasterChef? Saya ini seneng. Seneng banget. Seneng banget anak pang bisa masuk MasterChef, bisa menyajikan makanan di meja juri itu keren. Keren banget. Biasanya kan anak pang itu kan apalagi kan paling banyak itu kan anak pang itu band, musik, terus mandi. Oh enggak. kata siapa? Jangan bilang anak pang nggak mandi, bro. Anda salah. Kamu harus bisa membedakan mana anjal, mana pang. Oh, anjay. Bedanya. Ya, kalau anjal itu ya yang nggak pernah mandi itu, nggak pernah mandi, stylenya seolah-olah seperti pang. Kalau pang sendiri itu dari emblem itu harus ada artinya. Emblem ada artinya, rambut mohak itu ada artinya, terus pakai apa namanya, pakai ring di sabuk ada artinya, terus yang pakai apa sih namanya, kesak besar itu loh, saku besar, kargo itu ada artinya semua. Saya bukan anak pang loh Pak, jangan salah ya. Yang pang Sahril. Saya ini hip hop Pak. Saya hip hop reggae. Saya hip hop reggae Pak. Tapi saya kumpulannya sama anak-anak tato. Kalau buktinya kalau hip hop gimana? Aduh, lihat aja di YouTube saya. Dulu nama saya dulu di YouTube nama saya Baby Sleep Pak. Saya nama hip hop saya Baby Sleep. Baby sleep apa artinya baby sleep? Hah? Artinya baby sleep apa? Anak gajah. Baby sleep bayi tidur, Bro. Kan banyak yang bilang nih kalau King Abdi cuma bisa olahan daging dan jeroan. Itu gimana tuh tanggapannya? Wah, kalau Bener nggak tuh? itu bener sebenarnya. Itu bener. Daging-dagingan, ayam, bebek apa segala macem. Oh, berarti itu benar ya? Bener banget. Orang tua lu bangga nggak sih ketika lu masuk MasterChef? Pasti bangga lah. Pasti bangga beneran, pasti bangga. Ibuku aja mungkin yang nggak bangga. Di kuburan, Bro. Ya kan, pasti dia mau gini nggak ada TV ya. Iya. No comment dah. Bener kan? Iya. Kan katanya kalau orang sudah meninggalkan diputus hubungannya sama dunia. Gak mungkin lah RCTI tembus sampai kuburan. Kan? Setelah sukses kayak gini nih, apalagi masuk MasterChef, banyak nggak yang dulunya menghina lu sekarang malah ngaku-ngaku teman? Banyak, bro, banyak banget. Banyak banget. Aku itu dulu pernah saking terjatuhnya. Makanya kenapa aku sangat sayang banget sama keluargaku, sama keluarga istriku, sama mertuaku. Saya itu adalah orang pertama yang terkena COVID. Dan pada waktu itu saya dikucilkan karena saya adalah kloter pertama, bro. Jadi kalau Anda tahu yang digerebek pakai ambulan, baju putih-putih, rumah disemprot kayak perampok, itu saya, bro. Sampai masuk TV One, bro. Sampai masuk TV One. Saya ikut Indonesia Lawyer Club. Sampai ikut itu karena apa? Saya ditabrak-tabrakin sama jering. Jadi inilah golongan dari jering yang akhirnya terkena COVID, padahal saya bukan golongan jering, bro. Dan saya menolak untuk ditabrakin sama jering, saya menolak kayak gitu. Saya mengakui COVID itu ada, tapi saya ditabrakin sama jering, saya nggak mau gitu. Ya, dan waktu itu akhirnya setelah COVID itu, wah, pekerjaan hancur semuanya, banyak bisnisku yang tutup, banyak partner bisnisku yang akhirnya sama teman-temanku diambil teman-temanku, sampai saldo di ATM itu tinggal 120.000. Kondisi punya anak, punya istri, punya mertua, dan akhirnya aku di situ dompleng hampir 3 minggu makan ikut mertua. Nggak ada sama sekali, wis. Namanya pertemanan apa tai kucing nggak ada semua.
Gak ada semua bro. Dan sekarang ketika udah ikut MasterChef itu sampai, wah ini temanku SD, sampai temanku SD loh bro. Yang udah lama loh, udah aku nggak tahu sampai aku kan lihat, wah ini temanku SD, lihat kok kayak guru ngaji. Aku kan kayak siapa, sampai lupa aku ternyata yo itu tadi diakuinya sampai kayak gitu. Kalau yang minjem duit banyak nggak? Banyak itu bukan cuma tetangga, teman segala macam, orang-orang nggak kenal itu. Selalu gini. Aku itu mengikuti Mas Abdi dari Mas Abdi masih ini masih dulu jualan di PKL. Mas Abdi gini bagi 200.000 Mas. Banyak itu. Gitu banyak banget Mas itu. Coba boleh pinjam. Malah ditodong di acara ini saya. Sama aja ini. Tapi dikasih nggak tuh? Kalau ini aku tuh paling nggak suka kalau orang itu selalu ngemisnya alasan anak. Ngutang, ngemis, minta alasan anak nggak suka. Tapi kalau bang bagi rokok bang, mulut kecut bang gini tak beriin rokok. Tak transfer buat rokok. Oh jangan bro, jangan tuh. Di manajemenku itu kalau ketahuan ngeslot langsung tak cut. Jadi di manajemenku Jajan Mercon official itu yang siapapun yang ketahuan ngeslot langsung di cut. SP3 cut langsung sepihak. Tanpa babi bu. Padahal itu manajerku itu paling doyan ngeslot. Oh yang namanya Abid manajerku. Abid manajerku itu sampai Berarti dia nggak pernah ketahuan? Oh nggak bisa. Setelah kejadian itu saya kumpulkan semua, termasuk semua manajemen saya. Per hari ini siapapun yang ketahuan ngeslot langsung saya cut SP3. Nggak ada semua. Kalau mabuk silakan. Mau mabuk mau apapun silakan. Terserah mau minum apa sih. Yang penting jangan judi. Iya betul. Jangan judi beneran. Karena judi kalau menang terus bisa untuk modal beli kamera segala macem nggak apa-apa. Lah ini soalnya judi terus malah akhirnya kasbon terus. Malah segala macem habis cuma gara-gara ini loh. Jadi mending jangan, Nes. Aku nggak mendukung untuk judi itu, nggak mendukung. Lu ada makanan favorit nggak? Tapi lu nggak bisa ngebikin gitu. Makanan favorit yang nggak bisa saya bikin, semua hampir bisa. Semua hampir bisa. Boleh ntar masak ya berarti. Oh iya, lu kan di sini emang aku nanti masak juga. Saya belum puas kalau anak-anak Jakarta kelas belum bilang, "Cuk, enak masakannya Abdi." Harus ada coknya. Iya, harus dong. Khas ngalam. Khas Jawa Timur itu. Apa makanan pertama kali lu masak? Hah? Makanan pertama kali yang lu masak yang Makanan pertama kali yang bisa saya masak itu saya kelas 3 SD itu saya sudah bisa masak sambal terong, sop, sayur bening, sama sayur asem. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Ya, saya sudah bisa jadi ibu rumah tangga. Sebenarnya loh ya. Berarti bawa bekal sendiri tuh. Iya. Dan aku paling sering itu tempat rumahku itu dijadiin ngumpul anak-anak karena setiap anak-anak ngumpul itu selalu aku masak. Aku paling seneng kalau masak terus masak aku dinikmati itu seneng aku. Kepuasan tersendiri. Iya. Bahkan nanti kalau nggak percaya bisa tanya istri saya. Saya itu kalau lagi sakit, demam atau apa, supaya mood dan saya cepat sehat, saya harus masak. Saya harus belanja. Jadi saya tuh kalau sakit, hiburan supaya cepat sembuh itu saya harus ke pasar tradisional dan saya harus masak. Bahkan sampai di konten saya itu ada, saya itu infusan itu saya masak. Beneran. Hiburan saya itu masak, Mas. Hiburan saya itu di dapur. Saya lagi suntuk, pekerjaan hancur apa segala macam, saya masak. Harus masak.
totalitas banget. Bahkan sampai waktu di MasterChef itu saya minta ke tim manajemen karena saya lagi suntuk, nggak bisa mikir segala macam. Saya minta diantar ke pasar. Beneran, tapi pasar tradisional ya, bukan pasar. Aku seneng nang pasar itu seneng aku. Hiburan saya itu bukan nonton konser Dewa atau apapun ya, ke pasar hiburan saya ini. Terus bahan masakan apa yang paling susah buat itu? Bahan masakan yang paling susah? Bahan masakan yang paling susah? Apa ya, nggak ada toh Mas. Nggak ada. Nggak ada. Malah aku lihat di Jakarta ini banyak hal yang sebenarnya masakannya gampang tapi bisa laku keras. Contohnya Pecel lele itu di Jawa nggak ada harganya Mas. Di sini pecel lele itu kalau di Jawa cuma untuk pelengkap, kamu mau beli ayam nggak ada ayam ya wis lah, terpaksa tinggal lele itu. Di sini pecel lele 25.000. Di Jawa 9.000 bro. Pecel lele. Di Jawa lele 9.000, lahannya pasti masih banyak. Di Jakarta apa lahannya bro? Sapi tank. Pasti udah. bumbu rahasia wajib yang harus ada waktu masak apa tuh? Micin. Yo. Ya udah nggak bisa itu. Orang Indonesia nggak bakal nggak pakai micin. Ada micinnya nggak? Micin, totole, segala macam itu. Terus kalau di MasterChef gimana? Kan bukannya nggak boleh pakai micin? Ya di MasterChef nggak boleh pakai micin, nggak boleh pakai totole. Jadi gimana caranya kita bisa nemuin gurih itu dari pertemuan merica, garam, gula, sama saus-sausan. Jadi kayak saus tiram apa gitu masih bisa. Itu yang paling sulit aku. Pertama kali itu soalnya masakan Thailand, Indonesia itu semua rata pakai micin, bro. Pakai micin. Jadi kalau nggak pakai micin tuh wah bayangin. Jadi kita harus bisa nemuin dari rebusan udang ini. Lah aku pun juga nggak bisa makan seafood. Tapi bisa masaknya. Alergi seafood berarti? Ya mulai kecil udah nggak bisa aku makan. Cuma yang bisa tak makan ikan tok. Ikan wadas ya? Ikan laut, ikan tawar semua. Ada berapa bisnis sih yang lo pegang sekarang? Kalau untuk bisnis yang di depan layar, yang ibaratnya aku juga terlihat di situ itu ada 4. Ada 4. Cuma ada yang namanya Sego Madura Bangsat, terus bakso. Bangsatnya pakai D ya, jangan memecah belah atau menimbulkan konflik ya. Ya, jadi Sego Madura Bangsat, bangsatnya itu pakai SAD. Itu singkatan nama anak saya. Itu. Terus yang kedua bakso Bang Disko. Terus dadar beredar sama balunganan. Oh, Balungan baru buka ya? Balungan baru buka. Di mana tuh? Di Kelapa Gading. Kok bukanya di sono sih? Iyalah, karena market kambing. Dan saya memilih Kelapa Gading karena enak di sana itu. Enaknya? Nggak ada orang nyari makanan murah. Sana. Buka makanan di sana itu nggak ada tulisan makanan gratis, nggak ada. Ada di sana itu. Ya, Jumat berkah apa nggak ada. Di sana itu kambing bambu, meskipun makanannya mulai harga 40.000 ya. Makanan balunganan tuh yang by Denny Caknan itu makanannya mulai 40.000 harganya. Tapi saya jual paha kambing bakar madu itu harga 400, langsung dibeli. Kambing bambu harga 280 atau 250, langsung dibeli. Dan sekarang makan siang malamnya ke tempatku lagi sama keluarganya. Itu loh kerennya pasarnya Kelapa Gading itu. Beneran? Nggak ada. Bukan bro, nggak ada. Bukan. Pakai Shopee 5.000. Salah satu menu jajan mercon kan ada tuh nasi ayam yang Oh, goceng. ya. Itu nyari untungnya gimana dah? Goceng. Kalau itu kan zaman dulu tuh itu, jajan mercon tuh itu. 2018. Hah?
Pak cari di Iya, itu dulu bro, itu dulu. Itu zaman dulu kalau nggak salah itu ayam masih murah banget. Sekarang nggak bisa jualan ayam pakai nasi 5.000 bunuh diri bro. Nggak ada. Gimana tanggapan lu tentang bisnis kuliner yang sering ngasih diskon hukuman? Hah? Hah? Gimana? Diskon hukuman? Diskon hukuman. Iya. Nggak ada yang bawa tembak ini ya. Bahaya ini bro. Salah ya ini pertanyaannya ya? Pixel 88. Jangan. Mau jawab nggak nih? Jualan? Hah? Hah? Tanggapan lu tentang bisnis kuliner yang sering ngasih diskon hukuman? Bisnis kuliner itu ngasih diskon hukuman. Ngasih diskon makanan bro. Atau harga bro. Oh ini salah ya berarti pertanyaan? Iyalah, kalau ngasih diskon hukuman, bro. Enggak berani, bro. Jangan, bro. Jangan, bro. Jangan, bro. Keluarga saya juga ada yang jadi Oh. yang biasanya bawa hati itu, bro. Jangan, bro. Tadi berani di sebelum kamera nyala? Oh, jangan. Oh, jangan. Ada, bro. Kalau soal diskon hukuman, yang pasti karena semakin berkembangnya zaman dan orang banyak bermedia sosial, mau dipangkas seperti apapun, mau disunat seperti apapun, mau didiskon seperti apapun hukumannya, tetap orang bakalan selalu ingat ya Sosial. sanksi sosial. Jadi simpulkan sendiri. Akhirat menanti. Siap. Nih, tiap bisnis lu kan selalu ada daging. Terus kok pas sama Babe Cabita malah jualan telur? Kenapa enggak lu jualan bebek kayak orang-orang? Waduh. Jualan bebek. Jujur saya itu masih belum mau ya. Jualan bebek karena saya masih trauma. Jadi seperti itu. Saya itu trauma karena saya pernah terlibat untuk bisnis bebek. Ya. Saya trauma karena saya pernah bisnis bebek dan karena dulu itu saya adalah goblok ya. Saya itu orang goblok yang cuma bisa masak. Saya itu lulusan SMK dan saya nggak tahu menahu tentang tanda tangan, perjanjian apa segala macam. Saya itu pernah menjadi tukang masak, pembuat resep sama penemu suatu nama bebek. Dan saya didepak. Ya, saya didepak. Dan ya panjang, ceritanya panjang dan bebek itu saya didepak pas waktu sudah 11 cabang. Waduh. Dan kalian sudah sering makan bebek itu. Tolong dikat ya. Ngeri. Dendam nggak? Kamu saya nggak pernah ada dendam. Yang pasti saya selalu mengikhlaskan dan saya cara mengukur orang itu seperti itu. Standarnya saya tahu. Oh, standar kamu seperti ini. Oh, berarti kamu akan gampang silau ketika melihat nominal segala macam. Cukup itu aja. Kamu nggak usah mulu-mulu. Kamu kejar rezeki mau seperti apapun. Kalau itu belum rezeki kamu ya udah. Terus ada gebrakan gitu yang bakal dilakuin? Pasti. Saya akan bikin gebrakan yang lebih keren dan pasti saya nanti akan kesini lagi. Saya akan kesini lagi. Ya. Siap bikin keramaian. Bikin berjuara. Siap. Mau makan ya? Oh pasti dong. Pasti. Aman lah, berapa sih? Nggak sampai 20 orang. Selain masak bisa apa lagi sih? Selain masak, saya bisa menjadi suami yang baik. Saya juga bisa menyanyi. Saya juga sedikit humoris. Saya bisa memecah persaudaraan. Saya bisa memecah suasana supaya nggak tegang gitu.
Oh dilihat-lihat nih, gaya lu anak pang banget nih. Bukan anak pang, bro. Kan dilihat-lihat. Dilihat-lihat, Kalau orang oke. lihat kayak anak pang banget, lu Ya. pang nggak tuh aslinya? Soalnya salah kadang-kadang kalian nih, bro. Kalian tuh menilai orang bertato, pakai piercing segala macam langsung disikat pang. Salah Anda ini, bro. Seharusnya. Mas Birtu. Masyarakat bertato. Itu, bro. Arti pang menurut King Abi apa nih? Ya nggak tahu lah, bro. Saya bukan orang pang, bro. Yang saya tahu pang itu adalah yang saya pernah dengar dari teman-teman itu adalah pang itu anti kemapanan. Selalu menyuarakan tentang bobroknya negara. Dan katanya itu pang akan tidak ada ketika negara itu sudah maju pro rakyat dan tidak ada korupsi dan segala macam. Itu. Amin. Amin. Bukan di sini tapi. Iya, ini udah mati Itu nih. nyerita di sini kan udah ini. Berarti lu Berto nih ya, bukan Bang. Iya, Berto. Terus udah ngapain aja tuh kontribusi sebagai manusia Berto? Manusia Berto ya, manusia bertato, masyarakat bertato. Yang pasti saya sudah membuktikan bahwa saya tidak hidup di jalanan. Menjadi masyarakat bertato nggak apa-apa, yang terpenting harus kreatif. Hidup di jalanan boleh, tapi jangan menyusahkan orang lain. Percuma kamu jadi orang bertato tapi kamu nyopet. Ya kan, kamu maling apa segala macam, jangan. Malah terkadang banyak orang-orang bertato yang pakai Vespa, pakai rosok itu dari anak-anak orang kaya itu banyak loh. Karena dia lagi pengen tahu menikmati perjalanan dengan tidak membawa uang sama sekali. Yang terpenting satu, jangan jadi sampah masyarakat. Wis. Mau kamu bertato sampai apapun, sampai kornea kamu apa segala macam, mau kamu tato, yang penting jangan jadi sampah masyarakat. Terus sejak bertato reaksi orang tua gimana? Yang pasti nangis. Yang pasti nangis. Saya pertama kali itu berangkat ke Bali, akhirnya saya bertato. Dan itu semua jutaan orang waktu bertato itu pasti yang pertama ketika tato wajah orang tuanya, yang pertama biar gak dimarahi. Yang kedua biar diizini. Yang ketiga kalau nggak diizini udah terlanjur, lah aku ini pengen punya wajah ayah atau ibu, pasti gitu. Awalnya gitu. Awalnya, tapi tetap saya bisa bilang kalau untuk awal-awal itu, kalau orang bilang tato adalah seni, menurut saya tidak. Tato itu adalah pergaulan. Kamu tidak akan bertato kalau kamu nggak diobong-obongi, kamu nggak dianui sama temanmu untuk karena temanmu sudah bertato. Tato bisa dibilang seni ketika kamu sudah tatoan. Kamu sudah tatoan, baru akhirnya kamu tahu artis tato yang bagus yang mana. Ini tatoku kok jelek, akhirnya kamu milih yang bagus, itu baru kamu tahu seni tato. Kalau untuk awal-awal itu bohong semua. Untuk awal-awal bohong semua. Dan saya pun juga punya tato yang jelek. Jelek banget. Jelek banget. Ada. Gimana Jadi ini tato pertama saya tato wajah almarhum ibu saya. Dan waktu itu dengan PD-nya saya pamerin ke teman-teman saya. Ini tato pertama saya. Ini tato pertama saya. Ini almarhum ibu saya. Pertama ini. Dan kamu tahu waktu ini saya banggakan, saya pamerkan ke teman-teman sahabat saya. Teman sahabat saya bilang apa? Cuk, kok kayak lambang Maiji. Kamu tahu keripik Maiji? Tato ibu saya dibilang kayak lambangnya keripik Maiji, bro. Dan tato saya yang kedua ini Geisha. Tapi jadinya Nini Towo. Itu yang tato sedih saya ya. Tato sedih saya itu. Tato yang paling lu suka yang mana nih? Tato yang paling saya suka itu ini. Ini berandal rasa. Ini berandal rasa. Yang lain semua suka lah. Yang lain semua suka. Tato sakit nggak sih itu? Tato itu nggak sakit. Bagi matanya tuh. Nah, ini salah satu yang sebenarnya saya menyesal itu tato di sini. Apa tuh? Saya udah kayak pakai cewek kayak gini. Gini. Ini yang paling sebenarnya aku paling nyesal itu ini. Sakit banget. Enggak, kalau sakitnya enggak. Malah tato di wajah itu enggak sakit. Makanya kenapa orang kalau tato di wajah itu bisa cemong-cemong itu karena memang enggak sakit.
kalau tato di wajah itu. Kalau di ini kelopak mata tuh perih. Perih kayak ini, jadi tatonya itu nggak sakit, setelahnya tatoan itu dapat 30 menit itu kayak kena cabai. Mata itu kayak kena cabai. Kalau momen lucu terkait tato gitu Ada tapi teman saya. Jadi teman saya itu, kalau untuk saya alhamdulillah semua tato yang di sini tuh meskipun ada satu yang jelek tapi nggak nemen-nemen ya. Ya. Kalau teman saya itu ada. Ini anu ya, ini beneran nih, ini beneran. Bahkan nanti kalau anu tak cari anaknya di Pasuruan, tak fotoin. Beneran. Teman saya tato Kurt Cobain di sini. Tato Kurt Cobain ya. Kurt Cobain. Ya. Di sini itu anak band, anak Pasuruan, band namanya Black Hole. Dia tato di sini. Tatonya itu. Tato di sini itu dia tato Kurt Cobain. Jadinya beneran. Tato Kurt Cobain jadinya wajahnya itu wajahnya. Karena tukang tatonya itu kan dia kan tukang tato yang nggak pakai sketsa gitu, nggak pakai di mal apa segala macam. Bodohnya sudah ini jadinya tidak sesuai. Di bawahnya dikasih tulisan Kurt Cobain. Jadi itu tato yang waduh aku sampai setiap ketemu temanku ketawa. Beneran. Iya, jadi tato niatnya tato Kurt Cobain, jadinya wajahnya. Tapi karena tukang tatonya takut, akhirnya bawahnya dikasih tulisan Kurt Cobain. Seharusnya kan nggak usah dipertegas toh, nggak usah karena itu salah. Ya wes, memang jadinya seperti itu. Dikasih tulisan Kurt Cobain bawahnya bro. Nanti kalau aku ketemu anaknya tak foto no, beneran. Boleh. Tadi masukin ya fotonya. Ya. yang rambutnya gimana tuh? Loh. Ini nggak tahu orangnya gimana ya. Jadi orangnya itu emang langsung. Jadi tato lihat, oh mau tato ini, langsung. Dia kayak freehand gitu loh. Tapi pas waktu itu nggak tahu ya freehandnya mungkin pas lagi ngantuk atau gimana. Iya. Persis loh. Jadinya ini persis. Bukan yang kayak mirip-mirip, bukan. Jadinya persis. Tapi bawahnya ditulis Kurt Cobain. Tanggapan lu gimana soal orang yang nanggepin kalau bertato itu buruk? Wah, kalau menurutku terkadang orang itu yang terutama mungkin yang nggak pernah kumpul sama orang bertato, terus lihat orang bertato di TV aja. Padahal artis-artis itu kalau dibuka lengannya gini banyak yang bertato. Tapi mungkin kadang orang itu juga bisa trauma karena dulu pernah dapat masalah sama orang bertato atau gimana. Cuma ya memang kadang kita sendiri pun kadang gak nyaman. Gak nyaman itu kan, wong kadang aku lo gak ngapa-ngapain cuma di perumahan jalan-jalan dipikir gambar rumah lo. Dipikir mau maling. Jadi yo gimana caranya ya? Kamu kalau bertato yo paling gak ojo berkelakuan jelek. Karena pasti kan kalau siapapun yang bertato, beda sama kalau orang lain yang punya masalah. Kalau orang lain punya masalah dia nggak bertato, otomatis, oh anaknya yang kurus, yang gini, yang apa gitu. Tapi kalau orang bertato punya masalah, itu loh yang temannya Arif yang tatoan itu loh. Itu langsung udah. Iya. Kamu yakin mau nikah sama cewek itu dia lo tatoan loh. Kenal Denny Caknan tuh awalnya gimana King? Kok bisa sampai buka bisnis makanan bareng gitu? Aku tuh malah sebenarnya gak nyangka aku bisa kenal Denny Caknan tuh gak nyangka. Karena awalnya itu aku tiba-tiba sama Denny Caknan di DM. Sama Denny Caknan aku di DM, Mas masakanmu enak gitu. Dia itu habis dari Sego Madura Bangsat. Wah aku kan yo kaget tuh. Aku ada apa namanya? Ada DM
dari orang centang biru toh. Lah aku kan belum centang biru toh. Tak lihat wah ini musisi Jawa yang waduh sampai main ke Hong Kong segala macam nyanyi di Jakarta, di Balikpapan, dimanapun yang nggak tahu lagu Jawa tapi penontonnya sampai ribuan itu toh, sampai ribuan. Ya akhirnya aku tak respon, terus dia pengen ketemu, terus akhirnya dia buka omongan tuh pengen buka bisnis kambing lagi apa segala macam. Ya wis akhirnya ketemulah kita di Balunganan. Di Instagram nih gue lihat-lihat lu banyak banget cewek-cewek cakep yang muncul di IG lu. Ya. Fitur cara dapet cewek cakep gimana tuh? Yang pasti pede ya. Wajah itu kesekian. Wajah kesekian. Yang penting pede. Yang kedua pegang uang. Kamu percuma sepede apapun kamu kalau nggak pegang uang ya. Betul. Itu Bunda cemburu nggak kalau lagi bikin konten sama cewek-cewek gini? Istriku nggak pernah cemburu. Istriku nggak pernah cemburu. Kenapa tuh? Aku itu ngonten sama cewek segimanapun, istriku itu nggak pernah cemburu. Karena terkadang istriku itu yang ngerekamin. Beneran. Istriku nggak pernah cemburu. Pokok pesan istriku satu. Kamu mau ngonten seperti gimana pun sama cewek monggo. Yang terpenting jangan ada chat atau hubungan pribadi. Itu istriku. Bahkan aku pernah loh. Foto cewek itu tak cium pipinya gini. Dan sengaja tak taruh di galeriku. Istriku lihat gini. Karena dia habis ngonten sama aku. Istriku gak cemburu. Malah aku yang marah-marah bro. Kok kami kok gak bisa cemburu? Maksudnya apa? Apa sudah gak sayang sama aku? Ternyata ya istriku ya dia tahu aja itu dibuat-buat gitu. Konten doang ya. Kalau di rumah nih siapa yang masak, lu apa istri? Lebih banyak aku yang masak. Lebih banyak aku yang masak. Soalnya istriku kalau tak suruh masak, wah pasti. Soalnya aku itu segimanapun galaknya istriku, kalau toh waktunya aku makan, kalau dia tak suruh bikin sesuatu, nggak sesuai rasanya nggak tak makan. Saya orang yang laki-laki yang paling bisa menolak makanan wanita. Saya nggak mau asin, nggak enak dibilang enak, enggak. Cara mengedukasi wanita itu ya dengan downkan pikirannya. Setelah itu langsung diajari. Sebenarnya itu kamu kalau masak ini keliru. Yang benar itu kayak gini, dengerin. Tapi pernah berantem nggak karena kayak gitu? Sering. Karena nggak mau makan masakan istri. Iya karena nggak enak. Karena nggak enak. Istriku pernah masak soto rasanya kayak kunyit asem. Kayak sinom pernah semua, masak kemanisan pernah. Tapi setelah itu akhirnya dia bisa masak. Kayak gitu. Kayak ngerasa ikut MasterChef tiap hari lah. Seberapa besar sih cinta lu ke istri lu? Besar banget mas. Besar banget. Apalagi waktu aku kayak gini nih. DM cewek ini banyak banget mas. Kalau cinta saya nggak besar pasti saya sekarang sudah akan meninggalkan rumah. Nggak akan sama istri saya. Jujur kalau untuk yang goda ya lebih menggoda memang. Daripada yang di rumah. Tapi apakah yang menggoda ini mampu untuk bisa stay terus mulai awal sampai bisa jadi kayak gini. Tepuk tangan dong bro. Nah kalau misalnya yang goda TikToker yang viral itu gimana tuh? Wah. Enggak, aku paling nggak suka sama itu. Aku paling nggak suka karena menurutku kamu kalau mau bangsat aja. Kalau kamu mau nakal aja. Tapi kalau kamu pakai legging, pakai kaos yang ketat, kamu tonjolkan dadamu, kamu tonjolkan bokongmu, kamu tonjolkan semua kecantikanmu, tapi kamu dengan embel-embel pakai kerudung supaya terlihat menarik, menurut saya itu salah. Salah besar menurutku. Karena yang saya tahu orang-orang seperti kamu itu adalah orang-orang yang dibokep. Sudah itu aja. Yes, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. King kan circle lu tuh banyak yang stand up tuh. Tanggapan lu tentang huru hara stand up Indofest kemarin gimana tuh? Enggak peduli. Saya enggak mau tahu soal itu. Yang terpenting buat teman-teman yang saya tahu adalah
Stand Up Indo Fest atau Stand Up Indo itu tontonan yang awal saya lihat di dunia stand up komedi. Mau huru-hara seperti apapun, mau pertikaian seperti apapun, mau tonjok-tonjokan seperti apapun, yang terpenting kalau kamu mau bikin produk makanan, silakan. Ya, Bisa sama saya. hubungi King Abdi. Hubungi King Abdi. Pasti laris daganganmu gitu, bro. Tapi jangan didepak. Terus tanggapan King Abdi nih soal Miss Universe kemarin gimana tuh? Wah, itu nggak masuk. Itu sampai komen saya di beberapa yang upload, termasuk kayaknya di Jakarta Keras saya juga komen itu. Itu menurut saya ajang Miss Universe ya, di mana ajang tentang wanita, perempuan, wadah untuk perempuan toh, supaya cewek itu bisa lebih berani, lebih cerdas, lebih elegan segala macam. Tapi ternyata di dalamnya sendiri wadah untuk yang supaya wanita bisa terlihat lebih cantik, lebih berpendidikan dan segala macam. Malah ternyata mereka-mereka ini nggak bisa menjaga gitu loh. Seharusnya kan wadah untuk wanita itu gimana caranya bisa menjaga juga. Kayak gitu. Dia gak masuk rek, mosok mau ikut Miss Universe cuma alasan karena masalah berbikini atau apa sampai katanya disuruh ngangkang segala macam. Iya. Yang dinilai itu bukan masalah selangkangannya, Brody. Nggak masuk menurutku. Gimana sih cara ngehadapin gempuran hal-hal negatif dari hidup lu? Yang pasti cara untuk menanggapi atau apa tadi, bro? Hal-hal negatif. Menanggapi hal-hal negatif yang ada di kehidupan saya. Yang pertama, saya itu orangnya bodoh amat. Saya tuh nggak pernah ngurusin orang yang nggak pernah ngasih saya makan. Dan urusan yang belum tentu urusanmu nggak usah dimasukin ke dalam otakmu. Sekolahkan anakmu setinggi mungkin, bahagiakan istrimu, bahagiakan semua keluargamu. Dan kalau itu semua sudah selesai, baru ada luang sedikit, pikirlah hal yang belum tentu harus kamu pikir. Tapi kalau pikiran yang nggak perlu kamu masukin itu namanya tolol. Pesan-pesan dong buat orang yang mau ngasih takut buat ngelakuin apa yang dia mau. Gimana bro? Pesan-pesan buat orang yang masih takut buat ngelakuin apa yang dia mau. Pesan-pesannya buat orang-orang yang takut untuk ngelakuin hal yang kalian mau. Ya selama kalau kamu masih takut, ya itu tidak akan terwujud bro. Jadi ya lakukan aja. Perkara nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau enggak, ya udah. Contohlah pelakor. Kamu takut sama suami orang, lakukan dulu. Kalau aman bisa dapat segala macam, kalau enggak aman ya sudah. Malu doang. Sanksi sosial. Harapan lu buat 5 tahun ke depan apa? Pengen kaya aku. Aku pengen kaya seperti Mas Raffi Ahmad. Itu impian semua orang udah. Saya nggak mau jadi caleg. Saya nggak mau jadi pemimpin. Untuk saat ini. Iya. Kalau harganya cocok ya gas. Ya lah. 5 tahun ke depan saya pengen yang pasti keluarga saya baik-baik saja. Saya lebih sehat dari biasanya. Anak semakin pinter. Terus juga teman-teman di sekitar saya adalah teman-teman yang semakin baik. Dan lingkungannya bukan menjadi lingkungan yang toksik seperti itu. Terus minta dong pesan-pesan buat followersnya Jaker. Buat followernya Jakarta Keras, tetap semangat ya. Komenmu harus lebih cadas dari yang kemarin-kemarin. Apa banyak konten kreator yang kalian buat terkenal ya karena komen-komennya Jakarta Keras. Jadi kalian sering diangkat, paling enggak harus lebih perfect
dari biasanya. Kalau bisa harus timbulkan pertikaian lewat komen. Oke, thank you buat